Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Perkara kedua yang saya ingatkan kepada ikhwan akhwat para thalabul ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu meluruskan niat dalam tuntut ilmu. Ini perkara penting karena niat punya pengaruh besar dalam gerak langkah kita. Kalau niat kita benar, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita salah, maka akan sulit bagi kita menempuh jalan menuntut ilmu. Kalaupun kita berhasil menuntut ilmu, tapi kalau niatnya salah, maka tidak berkah, ya. Maka tidak berkah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa menuntut ilmu ternyata ilmunya tidak menambah ketakwaannya, ya, ilmunya tidak membuat dia semakin semangat beramal saleh, famadkhul, berarti niatnya terkontaminasi, ada masalah dengan niatnya, ya, ada masalah dengan niatnya. Oleh karenanya perlu kita perbaiki niat kita ketika menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk bangga-banggaan masuk dalam grup WA ini, ya, ini sesuatu yang bukan untuk dibangga-banggakan, tapi kita sama-sama bekerja sama, baik saya sebagai pemateri maupun antum dan antuna sebagai pendengar, agar kita sama-sama bisa masuk surga. Bukan untuk hal dibangga-banggakan bahwasanya jumlah grupnya banyak atau yang lainnya, bukan itu, ya. Niat kita perbaiki, kita nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih pujian atau sanjungan atau pengakuan dari yang lainnya. Yang kedua di antara yang perlu kita perhatikan tentang masalah niat, yaitu kita niatkan untuk ilmu untuk diamalkan. Ini sangat penting, ya, karena sebagian orang untuk ilmu hanya untuk menambah wawasan, pengetahuan, ingin tahu, nambah wawasan, ya, apalagi dalam rangka untuk bisa berdiskusi, berdebat, ya, agar orang mengakui dia punya ilmu, ya, dan yang lainnya. Ini niat-niat yang salah. Nuntut ilmu adalah untuk diamalkan, ya. Bahkan sebagian ulama, ya, menyatakan bahwasanya ilmu itu baru dikatakan berfaedah jika membuahkan hasil. Hasilnya adalah amalan, ya. Maka dikatakan, buat apa ada pohon tanpa buah? Pohon itu ditunggu buahnya. Maka sama dengan ilmu. Ilmu itu yang dibutuhkan adalah pengamalannya. Pengamalan bisa dalam dua hal, pengamalan hati yaitu akidah yang benar, dan pengamalan amal jawarih, anggota tubuh dengan ibadah. Maka ilmu harus ada buktinya. Karenanya kita tatkala belajar, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Dahulu para salafus saleh, para sahabat, mereka mempelajari surat Al-Baqarah dengan perlahan. Kenapa? Karena disertai dengan pengamalan dari isi surat Al-Baqarah tersebut. Oleh karena kalau ada seorang sudah selesai surat Al-Baqarah, berarti dia sudah banyak amalannya. Nah, saya berharap kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwan dan akhwat, kita bukan hanya sebagai orang yang cerdas dalam menangkap ilmu, tapi kita berusaha menjadi orang yang cerdas dalam menerapkan ilmu, ya. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au 'alaik. Al-Quran itu akan membelamu pada hari kiamat kala atau akan malah menyerangmu. Itu Al-Quran jika kita amalkan akan memberi syafaat bagi kita, membela kita. Tapi kalau tidak kita amalkan, hanya sebagai wawasan, bahkan kita bertentangan dengan ilmu yang kita miliki, maka akan menjadi bumerang yang menyerang kita pada hari kiamat kala. Di antara niatnya juga yang harus diperhatikan adalah kita nuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, ya. Sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya tentang ilmu, Imam Ahmad berkata, al ilmu la ya'diluhu syai' idza khalasatun niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Artinya dia adalah ibadah yang sangat agung jika niat ikhlas. Maka ditanya, ya Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, bagaimana mengikhlaskan niat? Imam Ahmad berkata, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, karena itu kita ini penuh dengan kejahilan dan kita asalnya dilahirkan dengan kejahilan. Maka kejahilan kita angkat sedikit demi sedikit, dan juga meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, ya. Nah, ini tentunya sangat penting bagi para dai. Mereka menuntut ilmu dalam rangka berniat mengangkat kejahilan dari masyarakat. Tapi kalau seperti antum dan antuna, yang paling tidak berniat, kalau saya punya ilmu, saya akan juga mengajarkan kepada orang terdekat saya, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Ya paling tidak yang paling utama adalah mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari orang-orang terdekat kita. Jadi bukan untuk menjadikan diri kita tinggi, ya, menjadi kita pusat perhatian, sebagaimana Nabi mengingatkan bahwasanya orang menuntut ilmu liyasrifa bihi wujuhan nas, agar orang-orang memperhatikan dia, orang-orang melirik dia supaya jadi pusat perhatian, orang-orang mengakui. Itu adalah niat-niat yang buruk. Tapi kita menuntut ilmu agar kejahilan kita, kebodohan kita berkurang sedikit demi sedikit, dan juga kalau bisa kita beri manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Jadi semoga ikhwan dan akhwat terus semangat menuntut ilmu. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ingin menuntut ilmu, dia rela berjalan meskipun berkilo-kilo, puluhan kilo, bahkan bertahun-tahun, yang penting dia bisa
bertemu dengan Nabi Khadir untuk menuntut ilmu darinya ya. Demikian, inilah 2 poin yang saya sampaikan yang pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk pada materi tentang silsilah amalan hati. Semoga ikhwan dan akhwat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.